Terlalu kesepian memanglah hal yang tidak menyenangkan, ditambah lagi diganggu terus oleh hantu yang menyebalkan. Itulah yang dialami oleh seorang pria. Film ini adalah sebuah remake dari film yang berasal dari Korea Selatan dengan judul yang sama. Dibintangi oleh Onadio Leonardo sebagai Kresna, Enzi Storia sebagai Linda, Om Indro Warkop sebagai Kuatno, Tora Sudiro sebagai Bima, Esti Purwadinata sebagai Lita, Syara Nadine Brosnan sebagai Chika, Egy Fedli sebagai ayah Linda, dan jajaran cast lainnya. Maka dari itu lebih baik menonton filmnya secara langsung agar kalian mendapatkan cinema experience-nya. Film ini sudah tersedia dan bisa di streaming online. Dan seperti biasa kita kasih spoiler warning terlebih dahulu bagi kalian yang belum nonton film yang satu ini. So welcome back Galeri Cinema di alur cerita film. Dan ini dia Hello Ghost versi Indonesia. Scene diawali memperlihatkan seorang pria bernama Kresna yang menangis sendirian saat menonton TV. Lalu dia pun memperhatikan beberapa foto masa kecilnya. Dia sangat merasa kesepian karena hidup sendirian. Merasa lelah dengan keadaan, di situ Kresna bermaksud untuk mengakhiri hidupnya dengan sebuah tali. Ketika dia mencoba melakukannya dan tiba-tiba tali itu terpotong dengan sendirinya. Merasa aneh karena kejadian tersebut, Kresna pun kembali melakukan percobaan lainnya dengan cara meminum obat serangga. Dan dia hanya muntah-muntah. Dan percobaan yang ketiga kalinya, Kresna pun meminum obat dalam jumlah yang banyak dan kemudian menceburkan diri ke kolam berenang. Dan tiba-tiba Kresna sudah berada di atas kasur. Kresna pikir kalau dirinya sudah meningsoy. Akhirnya, inilah akhirat. Hah? Kok di akhirat ada lampu neon? Yang ternyata dia hanya berada di rumah sakit. Lalu Kresna duduk dan memperhatikan sekitarnya dan melihat ada bapak-bapak ngudut di samping dirinya. Lalu suster Linda yang merawat Kresna pun meminta Kresna untuk berhenti ngudut. Kresna pun mengatakan bukan dia yang ngudut, namun pria yang di sampingnya. Di penglihatan suster Linda, dia merasa tidak ada orang di samping Kresna. Tapi tadi ada bapak-bapak di samping saya yang emang beneran ngerokok. Dia pun kemudian membuat jadwal dokter spesialis kejiwaan untuk Kresna. Di saat itu, Kresna bertanya apakah suster Linda yang menolongnya saat di kolam renang. Suster Linda menjawab ketika itu dia kebetulan lewat dan melihat Kresna sudah tercebur. Kresna yang mendengar hal itu pun mengatakan kalau dirinya hanya ingin mengakhiri hidupnya. Lalu Kresna pun bertemu dengan dokter. Kresna mengatakan kalau bapak-bapak di sebelahnya selalu mengikutinya. Dokter yang mendengar hal itu pun heran karena di penglihatan dokter di samping Kresna tidak ada siapapun. Sekarang malah duduk di samping saya. Di samping. Di saat itu Kresna mendengar ada suara seorang wanita yang sedang menangis. Dia kemudian bertanya kepada dokter asal sumber suara tersebut. Yang dimana dokter pun merasa keheranan lagi karena dia tidak mendengar suara apapun. Karena risih, Kresna pun membuka sebuah lemari dan kaget mengetahui ada seorang wanita yang berada di sana dan sedang menangis. Kresna pikir itu adalah selingkuhan dokter. Dokter yang melihat hal itu pun terheran-heran dengan tingkah Kresna. Dia pun dibawa ke kamarnya dan Linda pun menyuruh Kresna untuk beristirahat. Di saat itu tiba-tiba gelas yang berada di meja jatuh. Linda yang melihat hal itu pun mengambilnya. Kresna pun berkata kalau bukan dirinya yang membuat gelas itu terjatuh, tapi bapak-bapak yang berada di sampingnya. Karena Linda tidak melihat apapun, dia pun kesel dan berkata kalau minum gak usah pakai gelas. Tapi dia... Dan sekarang sudah ada 3 sosok yang menemani Kresna. Karena sudah muak dengan ketiga sosok itu, Kresna berkata kalau dia tutup mata, maka ketiga sosok itu harus sudah menghilang. Yang dimana saat Kresna membuka matanya, ternyata ketiga sosok tersebut melayang. Di saat itu ada bocil dan Kresna bertanya kepadanya apa dia ngelihat juga. Bocil itu pun mengangguk dan ternyata bocil itu juga ikut melayang. Yang dimana mereka berempat adalah hantu.
Keesokan harinya dokter bertanya tentang kondisi Kresna. Kresna mengatakan kalau dirinya saat ini sudah merasa baik dan gak halu. Dokter yang mendengar hal itu pun mengizinkan Kresna untuk pulang. Tetapi keempat hantu itu tetap mengikutinya. Linda yang melihat Kresna berjalan dengan membungkuk, dia bertanya apakah Kresna masih sakit. Kemudian Linda memberikan kartu namanya kalau Kresna kenapa-napa. Lalu setibanya di tempat tinggal, ternyata Kresna dan Linda tinggal di satu apartemen yang sama. Lalu dia bertemu dengan ayah Linda. Mereka pun saling menegur dan ayah Linda saat ini sedang sakit dan gak mau dirawat. Sesampainya di depan kamar, Kresna ditagih uang sewa oleh Tante Rosi karena Kresna sudah menunggak selama 3 bulan dan belum bisa membayar sewa. Lalu Kresna pun tiba-tiba dirasuki oleh salah satu hantu yang mengikutinya. Seketika dia bersikap dan berkata sangat manis dengan Tante Rosi. Kresna pun merayu Tante Rosi hingga Tante Rosi pun tersipu malu dan tidak jadi menagih uang sewa. Kamu itu menggemaskan. Tante sabar kok nunggu kamu. Di saat kembali ke kamarnya, ternyata di sana sudah ada keempat hantu itu. Kresna pun berterima kasih kepada mereka karena sudah membantunya. Namun dia mengatakan kalau di rumah sakit masih banyak pasien yang membutuhkan bantuan mereka. Kresna pun mengusir keempat hantu itu. Pada malam harinya, Linda menyusul ayahnya yang sedang menongkrong. Melihat hal itu, Linda pun marah dengan ayahnya yang keras kepala yang masih sempat nongkrong dengan teman-temannya. Kembali ke Kresna yang sedang menonton sebuah berita tentang seseorang yang meningsoy karena bundir dengan menggunakan gas. Di saat itu, iklan dukun muncul yang mengatakan kalau jika ada hantu yang mengikuti, artinya hantu itu ingin melakukan sesuatu yang belum terwujud saat masih hidup. Kresna menyadari hal itu pun marah karena hidupnya udah ribet, apalagi harus diikuti keempat hantu itu. Lalu empat hantu itu memperkenalkan dirinya masing-masing. Saya Cika. Saya Bima. Saya Lita. Saya Kuatno. Lalu Kresna pun ke supermarket dan berbelanja. Saat di kasir, Kresna pun kaget karena tagihan bilnya sangat mahal. Kemudian dia pun marah dengan keempat hantu itu. Semua orang yang melihat Kresna pun merasa aneh. Sesampainya di rumah, Kresna pun mengikuti tingkah keempat hantu itu. Mulai dari main sepatu roda, ngudut, bahkan menangis saat menonton drama. Kresna juga melakukan hal-hal yang dilakukan Cika. Ketika sadar, Kresna pun kaget dan melepas semua itu. Lalu Kresna pun bersiap-siap untuk bergegas ke Tante Rosi. Kali ini dia dirasuki hantu Kuatno. Sesampainya di sana, Kresna pun tanpa sadar mulai merayu Tante Rosi. Dan dia bahkan akan mencium Tante Rosi. Seketika itu, tiba-tiba Kresna menangis. Ternyata dia mengikuti perasaan hantu Lita. Di saat itu, suami Rosi pun pulang dan mengamuk. Karena melihat Rosi tengah berduaan dengan pria lain, dia pun menghajar Kresna. Ternyata kelakuan lu begini. Lalu Kresna pun marah dengan keempat hantu itu. Dia merasa hidupnya sudah berantakan, ditambah lagi bertemu dengan empat hantu itu. Lalu Kresna mengatakan kalau dia akan mengabulkan mimpi para hantu yang belum terpenuhi. Dimulai dari hantu Kuatno. Dia berkata kalau dia ingin radionya kembali. Keesokan harinya, Kresna dan hantu Kuatno pun ke tempat barang antik mencoba mencari radionya. Sesampainya di sana, mereka pun tak menemukan radio itu. Lalu Kuatno pun mengatakan kalau memang radionya tidak dijual di tempat itu. Kresna yang mulai kesel kenapa nggak ngasih tahu dari tadi. Hantu Kuatno mengatakan kalau hantu harus tetap misterius. Kalau Kresna bertanya, barulah dia akan menjawab. Kok nggak bilang sih? Situ nggak tanya, bagaimana saya mau jawab? Keesokan harinya lagi, Kresna dan hantu Kuatno pergi ke tukang cukur milik Pak Wendo. Hantu Kuatno kembali merasuki Kresna dan bertanya di mana radio yang dulu sering diputar. Pak Wendo berkata kalau radio itu telah dijual kepada seseorang yang bernama Main. Kresna pun bertanya di mana alamatnya. Di saat itu Kresna yang kesel mendengar Pak Wendo bertele-tele dan gak jelas. Dia pun pergi naik bus untuk mencarinya sendiri. Di saat itu gak disangka ternyata Linda juga naik bus yang sama. Hantu Kuatno memberikan saran agar Kresna mulai mendekati Linda. Lalu Kresna pun kembali dirasuki hantu Kuatno. Dia pun duduk di sebelah Linda.
Lalu Linda bercerita kalau orang yang punya sakit psikis biasanya nggak tahu kalau dirinya sakit, seperti yang dialami Linda di saat ibunya wafat. Dia menolak bersedih dan seakan-akan semuanya baik-baik saja. Namun ternyata hal itu justru membuat Linda semakin sakit mentalnya. Dan sekarang Linda mengalihkan semua itu dengan hobinya menanam tanaman. Dia meminta Kresna agar mulai merawat tanaman juga, agar depresinya segera membaik. Karena tinggal di apartemen yang sama, mereka pun mulai bercocok tanam secara harfiah bersama. Ayah Linda yang memperhatikan dari balik kaca, dia sangat senang melihat anaknya yang sepertinya mulai mau membuka hati kepada orang lain. Ayah Linda tampak senang karena kedekatan Linda dan Kresna. Di saat itu tiba-tiba hantu Chika merasuki Kresna dan mengajak Linda main esok hari. Dan keesokan harinya, mereka pun bermain sepatu roda. Tapi janji ya, pegang yang benar, jangan dilepas. Ketika sudah malam, Linda izin untuk pergi berangkat ke rumah sakit. Lalu Chika pun mengajaknya pulang. Dia juga berterima kasih kepada Kresna karena telah mengabulkan keinginannya untuk main sepatu roda di kota. Ketika arah pulang, Chika melihat penjual arum manis. Dia pun merengek dan meminta Kresna untuk membelinya. Lalu Chika pun memberitahu Kresna kalau saat ini Linda sedang bersedih. Kresna pun dengan sigap menuju rumah sakit dan membawakannya sebuah arum manis. Linda yang merasa sangat sedih karena kondisi ayahnya saat ini. Di sisi lain, dia juga sedikit kesel saat dulu ayahnya tidak ada di sisi ibunya ketika sedang kritis. Linda dengan sabar merawat ayahnya. Dia menunggu ayahnya sampai ayahnya tertidur. Kresna dan keempat hantu itu pun berjalan pulang. Di saat berjalan pulang, dia tak sengaja melihat sebuah kertas yang bertuliskan Museum Penangkapan Hantu milik Bang Main. Lalu keesokan harinya lagi, Kresna dan hantu Kuatno pun pergi mencari museum milik Bang Main. Sesampainya di sana, ada begitu banyak barang keramat. Hantu Kuatno memberitahu Kresna kalau radio yang dia cari berada di samping rak itu. Ketika Kresna mendekati radio itu, Bang Main datang dan mengatakan kalau radio itu antik. Dan bahkan setiap malam bisa menyala sendiri dan terdengar suara orang merintih minta tolong. Ketika Bang Main lengah, Kresna dengan cepat mengambil radio itu. Namun Bang Main mempergoki kelakuan Kresna yang hendak mencuri barang miliknya. Di saat itu hantu Kuatno langsung mengeluarkan uap dingin hingga membuat Bang Main membeku. Dan pada akhirnya Kresna pun berhasil membawa radio tersebut. Mau kemana? Mau kemana lo? Kesurupan lo? Sesampainya di rumah, dia pun berdansa dengan empat hantu itu. Dan Kresna tidak lagi merasa kesepian. Dia sangat terhibur dengan tingkah para hantu, meskipun mereka tidak ada di dunia nyata. Karena permintaan hantu Kuatno selesai, lalu sekarang giliran permintaan Bima. Keesokannya harinya lagi, Bima dan Kresna turun dari angkot dan tanpa tujuan. Bima membuat Kresna kesel, yang dimana Bima hanya ingin mencari angkot yang dulu pernah dia gunakan untuk bekerja. Dan Bima ini adalah driver angkot 20 tahun yang lalu. Kresna dan Bima pun mencari angkot itu. Mereka pun mencari angkot jurusan Depok Pasar Minggu yang beroperasi 20 tahun yang lalu. Kresna hanya ingin memegang bagian setirnya saja. Jika cocok, maka Kresna akan menyewanya. Ketika itu Kresna dirasuki Bima. Lalu setelah beberapa kali melihat dan mencoba, pada akhirnya mereka menemukan mobilnya. Dengan senangnya Bima langsung menyetir angkot itu dan mereka pun mengobrol dan bertukar cerita. Ini dia mobilnya. Temennya udah setuju, Mas. Sesampainya di pantai, Bima ingin mengajari Kresna untuk berenang. Namun Kresna menolak karena dia tidak bisa berenang. Karena rayuan Bima, pada akhirnya Kresna pun mau belajar berenang. Sepatunya. Dari kejauhan, tampak tiga hantu lain menyaksikan Kresna yang sedang berenang bersama Bima. Setelah selesai berenang, Kresna memanggil seorang fotografer untuk foto bersama mereka. Fotografer itu terheran dan hasilnya terlihat hanya Kresna sendirian. Sebelum pulang, Kresna membeli boneka yang akan dia berikan kepada Linda. Di saat bersiap mau pulang, Bima melihat ada seorang pria yang sedang memarahi anaknya. Melihat hal itu pun, Bima kesal dan langsung merasuki tubuh Kresna, lalu meminta pria itu untuk tidak memarahi anaknya.
Karena perbuatannya itu, dia pun dilaporkan ke polisi dan dituduh melakukan penganiayaan terhadap pria. Tak berselang lama, istri pria tadi menelpon polisi dan memintanya untuk membebaskan Kresna. Polisi melihat tingkah aneh Kresna yang saat diinterogasi, karena Kresna terlihat ngobrol dengan Bima, sedangkan Bima tidak bisa dilihat oleh polisi tersebut. Lalu dia pun meminta Kresna untuk tidak mengendarai mobil sendirian, karena akan membahayakan. Apakah ada saksi? Ada, Pak. Dia. Ada, Pak, maaf. Kemudian Kresna pun menelpon Linda agar Linda mau membantunya untuk menyetir. Sambil menunggu Linda datang, Kresna bercerita banyak hal kepada Bima. Dia pun bercerita kalau dia merasa kesepian sepanjang hidupnya. Ternyata curhatan tersebut terdengar oleh Linda. Dia semakin bersimpati kepada Kresna, lalu menempelkan telinganya di dada Kresna dan mengatakan kalau dirinya tahu semua isi hati Kresna. Lalu Linda pun curhat kalau dirinya sebenarnya ingin pergi dari keluarga ayahnya yang toksik sejak dulu. Sesampainya di apartemen, Kresna memberikan boneka kepada Linda untuk pasien yang membutuhkannya. Kresna yang gak peka membiarkan Linda pergi membawa boneka besar itu sendirian. Lalu Bima berbisik agar Kresna membantu Linda membawakan boneka itu sampai ke kamarnya. Kresna pun berlari dan membantu Linda untuk membawakan boneka itu. Linda mengatakan kalau dirinya tahu bagaimana jantung Kresna berdegup kencang saat menceritakan tentang kehidupannya. Kresna pun mengiyakan karena dia memang sejak kecil telah berada di panti asuhan tanpa tahu siapa keluarganya. Sesampainya di kamar, Linda mempergoki kelakuan ayahnya yang sedang ngudut dan minum minuman bersama teman-temannya. Linda pun kesal dengan sikap ayahnya itu. Dia membuang semua botol kemudian duduk dan menangis. Karena hantu Kuatno, Cika dan Bima keinginannya sudah terpenuhi, ketika pagi harinya, Lita meminta Kresna untuk mengabulkan permintaannya. Lita ingin memasak untuk orang yang paling dia sayang. Lita meminta Kresna untuk mengajak Linda makan malam berdua untuk mencicipi masakannya. Kresna pun setuju dan dia pun segera ke Linda. Sesampainya di sana, ayah Linda langsung nyeletuk meminta Kresna untuk segera menikahi anaknya. Linda yang mendengar hal tersebut langsung bad mood dan menolak tawaran makan malam Kresna, dan dia juga sangat marah dengan ayahnya, dan Linda pun pergi dari sana. Kamu mau nggak menikah sama Linda? Mau kan? Pada malam harinya, ayah Linda datang ke Kresna. Dia ingin bicara empat mata dengan Kresna. Keesokan harinya, yang dimana ternyata ayah Linda tutup usia. Sehari setelahnya, Kresna mendatangi Linda dan berkata kalau ayahnya menitipkan sebuah pesan kepada Linda. Linda yang dimana ayahnya sangat menyesal atas perbuatannya di masa lalu yang sudah menyakiti hati Linda dan juga ibunya. Tanpa menjawab apapun, Linda langsung pergi meninggalkan Kresna. Beberapa hari setelahnya, Linda menjaga jarak sementara kepada Kresna. Ketika pagi hari, Kresna dikagetkan dengan suara tangisan seseorang yang ternyata itu adalah suara Lita. Dia sedih karena melihat Kresna sedih. Lalu Kresna pun menuruti permintaan Lita. Kemudian mereka pun ke pasar untuk berbelanja. Singkatnya, sesampainya di rumah, Kresna dan Lita pun memasak bersama. Wangi banget daun kemanginya. Di tempat lain, Linda yang memenuhi janji Kresna yang sedang memberikan boneka kepada pasien anak-anak. Setelahnya, Linda yang merasa tidak enak hati pun ke rumah Kresna untuk meminta maaf karena beberapa hari menjaga jarak kepada Kresna. Karena kebetulan Kresna habis masak, dia pun mengajak Linda untuk mencoba masakannya. Linda yang melihat makanan yang lumayan banyak berpikir kalau Kresna sedang mengadakan acara. Ketika di dalam, Linda mengira Kresna belum sembuh dari rasa kesepiannya dan mengira Kresna masih halu kalau di rumahnya ada keluarganya. Padahal nyatanya Kresna sendirian. Lalu dia pun bertanya pesan apa yang dititipkan ayahnya. Kresna menjawab kalau ayahnya sangat menyayangi Linda. Dia bersyukur bisa bersama Linda meskipun hanya sebentar. Dan dia juga memberikan kado untuk Linda yang dia letakkan di atas gedung. Lalu Linda pun benar-benar marah dengan Kresna dan menganggap Kresna tak bisa dewasa. Kresna masih saja berharap tidak kesepian hingga dia memasak sebanyak itu. Aku mau minta maaf Kres sama kamu. Kalau kamu berhayal arwah-arwah itu keluarga kamu. Aku gak bisa sih Kres.
Kemudian dia pun pergi meninggalkan Kresna. Melihat hal itu, Kresna pun mengusir keempat hantu itu. Merasa sedih, Kresna pun kembali akan mengakhiri hidupnya lagi dengan mengisi gas di dalam angkot. Buat apa lo sebenarnya semua masih di sini? Hah? Gua minta kalian pergi! Pergi lo semua! Lalu di pagi harinya Linda ke atas gedung untuk mengambil kado dari ayahnya yang dimana berisi surat permintaan maaf dan juga ada sepatu berwarna putih. Beberapa hari setelahnya, Linda dan Kresna kembali bertemu. Mereka duduk bersama, lalu Kresna bercerita kalau dirinya hampir mengakhiri hidupnya lagi. Seketika wajah Linda tiba-tiba muncul. Pada saat itu, Kresna merasa dia harus tetap bertahan hidup agar bisa terus bersama dengan Linda. Mendengar hal tersebut, Linda juga meminta maaf karena telah menganggap Kresna masih sakit. Linda baru yakin bahwa di dunia ini memang ada orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Linda bercerita kalau dirinya dulu pernah hampir melukai dirinya sendiri agar Linda tak lagi mengingat segalanya. Lalu Kresna hampir mengatakan perasaannya, tapi dia sangat gugup. Untuk menghilangkan kegugupannya, Kresna mengajak Linda untuk mencoba kroket yang dibuat oleh dirinya. Linda heran karena kroket buatan Kresna berisi oncom dan kemangi, sedangkan biasanya kroket berisi wortel, kentang, dan ayam. Dia pun bertanya kepada Kresna, lalu Kresna pun menjawab kalau dulu kata ibunya, daun kemangi itu sangat bagus untuk jantung. Dan di saat itu seketika Kresna terdiam dan teringat kembali memori masa kecilnya, yang dimana ternyata ketika Kresna kecil hantu Lita adalah ibunya. Dia sering membuat kroket yang berisi oncom dan kemangi untuk Kresna. Ini kroket spesial buatan mama. Daun kemangi itu bagus buat jantung kamu. Dan Kresna juga selalu tidur dengan ibunya. Dia pun suka diajak ibunya untuk berbelanja ke pasar. Melihat memori masa kecilnya tersebut, dia pun langsung berlari untuk pulang dan mencari ibunya. Dalam perjalanan pulang, ingatan Kresna satu persatu pun mulai kembali. Mulai dari Cika yang mengajarinya bermain sepatu roda. Lalu Kresna yang dicukur oleh Pak Wendo dan ditemani oleh kakinya itu, yaitu Pak Kuatno. Sementara itu, Bima adalah ayah Kresna yang berjanji akan mengajaknya ke pantai dan mengajarinya berenang. Pada siang itu, Pak Bima menyewa mobil angkot dan mengajak semua keluarganya untuk pergi ke pantai. Lalu Ibu Lita membawa bekal dan kroket, dan Cika terus meminta agar diberikan arum manis. Lalu Pak Kuatno pun berhasil meminjam radio agar di angkot tetap ada musiknya. Ketika di perjalanan, kejadian buruk menimpa mereka, yang dimana angkot yang mereka kendarai tiba-tiba kecelakaan. Semua orang yang di dalam angkot pun tidak selamat, terkecuali Kresna yang berada di pangkuan ibunya. Singkat waktu, polisi yang berada di TKP pun melihat Kresna yang masih selamat dan menyelamatkannya dan sebuah radio yang masih menyala. Yang dimana ternyata selama ini Kresna mengalami amnestic syndrome atau amnesia jangka panjang yang disebabkan oleh trauma yang sangat berat, hingga dia tidak bisa mengingat apapun termasuk keluarganya sendiri. Sesampainya di rumah, dia berteriak meminta maaf karena sudah mengusir mereka dan memohon agar keluarganya kembali. Di saat itu, hampir putus asa, Cika datang mendekati Kresna. Cika senang bisa menemani adiknya selama ini dan bangga kepada Kresna. Lalu kakek Kuatno mengatakan kalau Kresna harus mengatakan cinta dengan penuh kejujuran kepada Linda. Lalu Pak Bima, ayah dari Kresna, meminta maaf kepada Kresna yang membuatnya harus menunggu lama. Dia juga berpesan agar Kresna harus kuat menjalani hidup agar bisa menjadi orang yang hebat seperti dirinya. Kemudian Mama Lita pun mengatakan kalau selama ini mereka selalu ada di dekat Kresna. Namun Kresna tidak mengingat apapun dan mengabaikannya. Mama Lita pun juga meminta maaf karena meninggalkan Kresna sejak lama dan hidup sendirian dengan rasa trauma yang dalam. Dan dia sangat bangga karena putranya bisa melewati dunia ini sendirian. Pada akhirnya mereka pun berpelukan, yang dimana ternyata selama ini mereka berempatlah yang mengagalkan percobaan mengakhiri hidupnya Kresna. Mulai dari ketika dia ingin menggantungkan diri,
meminum obat serangga, serta menceburkan diri ke kolam renang. Lalu Kresna mengajak keluarganya untuk berfoto bersama. Meskipun hasil fotonya Kresna tetap sendiri. Ternyata selama ini mereka selalu ada di sisi Kresna. Mulai dari Kresna masih kecil di panti asuhan sampai Kresna wisuda. Dan pada akhirnya Kresna sudah menikah dengan Linda dan mempunyai anak. Serta mereka berempat masih ada dan tetap di sisi Kresna, walau hanya Kresna yang bisa melihatnya. Dan film Hello Ghost versi Indonesia pun selesai. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya gua semakin semangat bikin videonya. Gua pamit undur diri. Salam Movie Mania. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye.